Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang setia menyimak atau mungkin juga ada yang membagikan video-video di channel Wartawan Injil ini. Anda ikut mendukung pewartaan atau pengabaran yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ya. Baik sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi sedikit argumen atau pernyataan atau klaim dari beberapa orang, tidak semua ya, sebagian orang ini. Ada yang masih menuduh saya sebagai suka mencomot-comot ayat Al-Quran atau hadis ya, kemudian ditafsirkan secara liar, semaunya sendiri. Nah, saya akan menanggapi hal ini sahabat-sahabatku, bahwa tuduhan seperti itu sebetulnya dengan segala ketegasan saya katakan bahwa itu adalah fitnah. Sekali lagi ya, tuduhan yang orang mengatakan bahwa ketika saya membaca ayat Al-Quran kemudian saya menafsirkan secara liar, atau saya suka comot-comot untuk kepentingan saya sendiri. Tuduhan semacam itu tidak lebih daripada fitnah. Mengapa itu bisa disebut sebagai fitnah? Ya, suatu tuduhan tanpa bukti yang akurat jelas adalah menjadi fitnah. Nah, sahabat-sahabatku, sesungguhnya ketika saya menafsirkan ayat Al-Quran, saya tidak pernah sembarangan seenak jidat semau kepentingan saya. Saya tidak ada kepentingan golongan atau kelompok. Saya tidak punya golongan ini, golongan itu, kelompok ini, nggak ada sahabatku. Saya hanya mewartakan apa yang ada tertulis. Oh ya, satu hal dulu mumpung ingat ya sahabat-sahabatku. Buat orang-orang juga yang masih sering mengatakan bahwa saya tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran, kitab sucinya orang lain itu, jangan diutak-atik. Sahabat-sahabatku, saya pernah beli beberapa Al-Quran, pernah dikasih juga, dikasih orang sekitar 2 kali dulu. Ada Mas Hisa memberi saya, terus satu lagi saya lupa dari mana. Oh, Mas Kasno, yang kedua Mas Kasno. Dan yang lainnya saya beli sendiri dulu, total ada 5. Tapi itu sudah kesingsal di Semarang dulu ya. Kemudian saya juga di sini saya punya Al-Quran ini juga saya beli sendiri ya. Nah, di semua Al-Quran yang saya beli atau yang dikasih oleh orang itu, dalam kitab itu tidak pernah tertulis bahwa kitab suci ini khusus hanya bagi umat yang beragama merek Islam saja. Tidak ada. Sekali lagi ya, kitab suci Al-Quran tidak ada tertulis bahwa kitab ini hanya boleh dibaca, dibahas, ditafsirkan oleh orang-orang yang berkotak agama atau yang memiliki agama dengan merek ber-KTP Islam saja. Tidak pernah dan tidak ada memang. Malahan setelah saya baca kitab Al-Quran dengan mata kepala saya sendiri, dengan hati saya mendapati bahwa ternyata Rob atau Tuhan atau Tuan, Sang Maha Pencipta maksudnya ya, Sang Maha Pencipta yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran adalah Rabbil Alamin, adalah Tuhannya semesta alam. Jadi Sang Maha Pencipta itu selain Tuhannya saya, Tuhan Anda, Tuhannya ikan-ikan di laut, Tuhannya pohon-pohon di belantara, Tuhannya alam semesta. Nah ya, sekali lagi, ini perlu diperhatikan sahabat-sahabat. Al-Quran tidak memberitakan tentang Robbil Mukminin saja atau Robbil Muslimin saja, tidak. Tapi Robbil Alamin. Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Bism Allah, dengan nama Allah. Nirrahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, terpujilah
Allah. Hirobil alamin. Robnya, tuannya alam semesta. Nah, jadi sahabat-sahabatku, perlu kita semua pahami bahwa Al-Quran yang berisi tentang firman-firman atau petunjuk-petunjuk dari Robil Alamin itu bukan berlaku hanya bagi kaum muslim atau mukmin atau orang yang beragama dengan merek Islam saja. Tidak. Tapi Robnya yang disampaikan adalah untuk alam semesta. Seluruh bangsa, seluruh dunia, segala makhluk. Ini perlu saya sampaikan dengan tegas. Jadi kalau Anda menuduh bahwa jangan mengutak-utik kitab suci kami, itu Anda salah kaprah. Saya mau tegaskan juga. Anda merasa bahwa Al-Quran hanya milik Anda dan golongan Anda. Saya mau ingatkan sahabat-sahabatku, Anda yang berpikir seperti itu, Pak. Jangankan Al-Quran yang adalah milik Anda. Jiwa, raga, ujung rambut Anda, dari sampai ujung kepala sampai ujung kuku kaki, seluruhnya itu bukan milik Anda. Bagaimana Anda bisa ngotot mengklaim bahwa ini kitab suci hanya milik kami, yang lain nggak boleh? Itu salah kaprah. Oke, kita lanjut ya. Sahabat-sahabatku, saya tidak menafsirkan hadis maupun Al-Quran dengan sak karepe dewi seperti tuduhan orang. Tidak sama sekali. Tapi saya membaca Al-Quran dan kemudian memahaminya sesuai dengan instruksi, tuntunan yang tertulis di kitab suci Al-Quran itu sendiri. Dan ini saya sudah lakukan sejak belasan tahun yang lalu, sejak tahun 2004 waktu saya pertama nulis buku ya. Buku saya yang pertama dulu judulnya Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya. Dan di buku itu ini salah satu penampakannya. Ya, ini salah satu penampakannya. Ya, ini terbitan cetakan yang keberapa nih? Cetakan pertama covernya bukan begini. Ini cetakan yang ke 11 tahun 2008 ya. Ada lagi yang warna biru dan sebagainya. Cetakannya ada beberapa kali ganti cover. Total sudah lebih dari 15 kali cetak ulang ya. Nah, sejak tahun 2004 saya menulis buku ini, sudah saya sampaikan. Cara saya dalam memahami Al-Quran dulu ya adalah dengan metode Al-Quran bil Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran. Paham? Itu kalau dalam istilah dunia kekristenan setara dengan sola scriptura. Scriptura interpres scriptura. Hanya dengan Alkitab saja. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain. Nah, itu kalau dalam istilah bahasa Arabnya Al-Quran bil Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu cukup sebenarnya menerangkan bagi orang-orang yang betul-betul mau mematuhi. Dan saudara-saudariku, sobat-sobat, coba Anda bayangkan ya. Kalau betul Al-Quran itu berisi petunjuk dari Sang Maha Pencipta, kira-kira akan gampang dipahami atau sulit dipahami? Pasti gampang dipahami. Nggak harus sekolah tinggi-tinggi, ngabisin waktu banyak, ngabisin uang banyak baru bisa paham Al-Quran. Enggak. Yang penting adalah kejujuran. Ikuti aja instruksinya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, di beberapa video terdahulu saya juga pernah menyampaikan. Saya sering sekali mendapati beberapa hal saya berbeda pandangan, berbeda pemahaman dari ajaran sebagian. Sekali lagi ya, sebagian bukan semua ya. Apa yang saya pahami berbeda paham dengan ajaran dari sebagian orang yang menyebut diri atau disebut diri atau diakui sebagai ustadz-ustadz. Berbeda paham.
Maka saya bilang, saya memilih tidak asal percaya atau asal tidak percaya kepada ustadz. Tapi saya lebih memilih percaya kepada sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika bicara tentang Islam. Islam maknanya apa? Saya tidak tanya Pak Ustadz, tidak tanya Pak Ulama, Pak Kiai, enggak. Saya cari sumbernya langsung. Islam itu ternyata tunduk, patuh, berserah diri. Bukan merek agama. Bukan merek agama. Islam adalah tunduk, patuh, berserah diri. Sikap hidup. Itu sebabnya sebelum Nabi Muhammad, murid-murid Yesus juga disebut orang-orang yang berislam. Yesus Kristus juga disebut Islam atau Isa Al-Masih ya, kalau bahasa Arabnya. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, itu semua nabi-nabi itu semua berserah diri, Islam, tunduk patuh. Bukan beragama dengan merek Islam, bukan. Nah, itu contoh tentang makna kata Islam. Dan saya siap diuji nih. Pemahaman saya ini, saya yakin mendapat tuntunan dari Roh Kudus bahwa makna Islam yang sebenarnya adalah berserah diri. Bukan Islam sama sekali, bukan sebuah merek organisasi keagamaan tertentu. Bukan. Itu Islam yang asli. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Islam menjadi banyak sektor dan sebagainya. Banyak tambahan-tambahan. Kalau menurut di channel YouTube-nya seorang Muslim, Guru Gembul ya. Sahabat-sahabat bisa buka di channel YouTube Guru Gembul. Islam yang berkembang kemudian ini sudah banyak campuran-campuran dan sudah nggak asli lagi. Nah, akhirnya Islam didefinisikan sebagai inilah, beginilah, saling mengklaim. Yang kelompok ini menyatakan yang sana Islam palsu, yang sini menyatakan yang itu Islam tidak asli dan sebagainya. Nah, maka biar nggak bingung, langsung cari di sumbernya. Nah, itu saya memahami Islam seperti itu. Berserah diri. Islam kan hanya bahasa Arab. Bahasa Arab kalau di bahasa Indonesia kan artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri. Maka saya tidak bingung ketika ada orang misalkan tanya, bagaimana dengan surat Ali Imran ayat 19 dikatakan, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Saya bilang, betul. Itu kan di mushaf yang disalin atas perintah Utsman. Ya. Nah, di mushaf Al-Quran yang lainnya, salah satunya di mushaf Mas'ud misalkan. Surat Ali Imran 19 itu bukan ditulis agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, bukan, tapi adalah Hanif. Jadi agama yang Hanif, yang lurus, yang tunduk. Nah, sebenarnya kalau memahami makna Islamnya ya tidak apa-apa. Mau disebut Hanif, mau disebut Islam, maksudnya sama. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah yang tunduk, patuh, taat, berserah, Islam. Ya, bukan mereknya adalah Islam. Bukan gitu ya. Sehingga ayat Al-Quran itu tidak bertentangan atau menjadi sinkron dengan ayat yang lain. Di surat yang lain dikatakan orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang beriman, kaum mukmin disebutkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, dan siapa saja yang berserah diri. Loh ya. Jadi siapa aja mau organisasinya dia Yahudi, Nasrani, atau pakai nama-nama bernuansa Islami, tidak masalah. Yang selamat pokoknya orang yang berserah diri setiap hari, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Itu makna Islam, bukan merek. Nah, pemahaman saya seperti ini, saya yakin ini pemahaman tentang Islam yang paling Qur'aniyah dan sesuai hadis. Tunduk patuh. Ya, tunduk patuh tuh bisa di mana aja. Pengikut Nabi Musa kalau tunduk patuh ya berarti dia Islam. Mau ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, ngaku-ngaku Islam, KTP-nya Islam, pinter bahasa Arab, juara ngaji dan sebagainya. Kalau ternyata di hadapan Allah tidak Islam, ya sama seperti yang tertulis di Al-Quran. Orang yang paling kafir adalah orang Arab. Ada kan ayatnya di Al-Quran?
Orang Arab yang disebut sebagai Badui itu, orang Arab itu yang paling kafir, munafik, itu paham Al-Quran, pinter ngaji, ngerti teori-teori dan sebagainya. Tetapi ternyata di hadapan Allah munafik. Nah, Islam yang asli bukan seperti itu. Oke, lanjut sahabat-sahabat ya. Sebelum melanjutkan, izinkan saya ingin menyampaikan ada satu ayat yang bagus nih di surat Al-Hajj. Surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat ke-8. Surat Al-Hajj itu ayat 20, surat ke-22. Ayat 8, bunyinya demikian. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang berbantahan tentang Allah. Nah, jadi ada orang yang berselisih, berbantah-bantahan, rebutan kebenaran. Oh, beneran saya, Allah tuh gini, 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 yang benar tuh gini, gini, gini. Berbantah-bantahan ya. Dikatakan berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk, tanpa kitab atau wahyu yang menjadi cahaya. Al-Hajj surat ke-22 ayat 8. Sangat bagus sekali. Ayat Al-Quran itu sangat bagus bagi saya. Ya. Memberitahu bahwa banyak orang yang berbantah-bantahan, rebutan beneri dewi-dewi, tapi nggak pakai ilmu. Nggak ada petunjuknya, nggak ada cahayanya. Ya ruwet. Saya kasih contoh misalkan di video yang kemarin saya ada membahas tentang mengkritisi kekeliruan ajaran Ustadz Adi Hidayat dalam konteks tentang makna al-masih. Nah, ini bisa diuji. Menurut Ustadz Adi Hidayat, makna al-masih adalah dari bahasa Arab masaha, yang artinya mengusap. Karena mujizatnya selalu mengusap, mengusap, mengusap. Adi Hidayat kan lulusan dari S3 bla 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 bla, pakar bahasa Arab bla 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 bla. Ya sahabat-sahabatku, saya siap diuji. Tentang kata al-masih, argumennya Adi Hidayat hanya didasarkan dari reka-reka dan prasangka, dugaan saja. Saya katakan, ini tanpa ilmu dan tanpa petunjuk dan cahaya dari Allah. Al-Hajj 22 ayat 8 tadi. Nah, kalau dengan petunjuk dari Allah, petunjuk yang benar, ya pasti seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Makna al-masih itu berasal dari bahasa Arab, ya. Tapi itu dari mana aslinya? Apa asli Arab? Tidak. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani. Mosyiah. Masayah bahasa Inggrisnya. Mesias bahasa Indonesianya. Terjemahan ke Yunani jadi Kristos. Ditranslate ke Indonesia, Kristos juga jadi Kristus. Ke bahasa Inggris jadi Christ. Artinya, orang yang diurapi oleh Allah. Diurapi buat apa? Untuk diberikan bagi manusia sebagai penyelamat atau menjadi juru selamat. Itu makna al-masih. Dari sumber yang asli, dari sumber yang benar. Nah, ya. Kemudian, bagaimana juga cara saya memahami Al-Quran? Saya mengikuti instruksi Al-Quran. Jadi contohnya gini sahabat-sahabatku. Tadi di surat Al-Hajj dikatakan ada orang yang berbantah-bantahan tentang Allah, tentang agama dan sebagainya tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Maka tidak ketemu. Tapi kalau kita ngikuti petunjuk, misalkan di Al-Quran sudah diberitahu, kalau ada keraguan, baca surat Yunus 94, surat ke-10 ayat 94. Surat Yunus ayat 94. Hai Muhammad, jika ada keraguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bagus sekali ayat Al-Quran itu. Sangat bagus memberi petunjuk. Saya beri ilustrasi sahabatku. Jadi kalau kita sakit ya, minum obat misalkan. Di obat itu kan biasanya sudah ada petunjuknya. Jika dalam 3 hari belum ada perubahan, hubungi dokter. Bagus sekali tuh obat itu sudah ngasih tahu. Jika dalam 3 hari belum ada perubahan atau belum ada tanda-tanda kesembuhan, harap hubungi dokter.
Jadi saya kasih tahu, aku minum obat 3 hari tidak sembuh, kemudian ngamuk-ngamuk, wah obat tidak benar. Salah, harusnya ngikuti perintah itu. Hubungi dokter. Itu sebuah ilustrasi saja. Nah, di Al-Quran sebenarnya sudah banyak sekali instruksi-instruksi yang kalau ditaati, maka semuanya akan gampang dipahami. Salah satunya itu tadi, Yunus 94. Kalau ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, ini firman ini kan kisahnya diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad aja loh disuruh tanya kepada pembaca kitab sebelum dia. Nah, ketika firman itu turun kan Al-Quran belum ada. Al-Quran kan ditulis setelah Nabi Muhammad nggak ada. Ditulisnya turunnya lagi sekitar 20 sampai 22 sampai 23 tahun bertahap nih. Jadi Al-Quran tuh belum ada. Dan itu diberitahu di dalam surat Yunus 94, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Bukan kitab Al-Quran jelas. Pembaca kitab sebelum kamu, kitab apa? Pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad adalah pendeta-pendeta Nasrani dengan kitabnya Injil. Rabi-rabi, guru-guru Yahudi dengan kitabnya Taurat. Nah, bagus kan Al-Quran? Memberitahu kalau ada ragu, tanyakan kepada orang-orang Nasrani yang baca Injil. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi, guru-gurunya yang membaca Taurat. Jelas toh? Sudah ngasih instruksi. Kalau ragu, nah kalau nggak mau tanya, ya jadinya bisa nggak beres nanti. Saya beri contoh nyata ya, supaya tidak jadi fitnah. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2017, sekitar pertengahan tahun, Juni, Juli kalau nggak salah, pernah muncul di TV Trans, kalau nggak Trans TV, Trans 7. Trans pokoknya ya. Di acara tertentu, ada Ustadz Syam namanya, berbicara, berceramah tentang surga. Dan dia memberitakan bahwa surga adalah tempat pesta X. Ya, itu sudah terkenal tuh. Pesta X. Di surga nanti memuaskan, birahi dengan bidadari-bidadari dan sebagainya. Dan yang sebagian ustadz yang mengajarkan ajaran seperti itu bukan cuma ustadz Syam, ada banyak. Juga pasti guru-gurunya ustadz Syam mengajarkan hal yang sama. Bicara tentang surga-surga ada tempat pesta X. XXX. Nah, ini salah satu akibat dari orang memahami Al-Quran tanpa ngikuti instruksi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sudah memberitahu, Al-Maidah 68, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil, mesti bicara kebenaran jadinya mengsle-mengsle. Nah, salah satu contohnya misalkan kita bahas soal surga tadi ya. Ngomong surga tanpa petunjuk dari Taurat dan Injil, ya jadinya bisa tempat kayak rumah bordil. Tempat pesta XXX tadi. Coba taat Al-Quran. Yunus 94. Kalau ragu, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Hei orang Nasrani dengan kitab Injil, surga itu bagaimana sih menurut Injil? Loh, kan jadi jelas nanti. Atau kasus yang lain misalkan. Sampai hari ini masih sering terjadi perdebatan di kalangan orang-orang yang sama-sama ngaku Islam sendiri. Tentang siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Apakah Ishak atau Ismail? Sebagian golongan Islam tertentu mengatakan yang akan dikorbankan Ishak. Sebagian yang lain banyak ini, lebih banyak mengatakan Ismail. Ini perdebatan terus-menerus. Saya dulu punya literatur orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang yakin betul bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Saya dulu punya catatannya itu, tapi sudah di Semarang sudah ketelisut, nggak tahu kemana ya. Dan di channel YouTube Guru Gembul, kalau teman-teman mau lihat channel YouTube Guru Gembul juga ada membahas itu ya. Bukti-buktinya bahwa banyak ulama-ulama yang setuju bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Tapi sebagian yang lain mengatakan Ismail. Nah itu perdebatan nggak selesai-selesai. Ratusan tahun itu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah mau selesai, taatlah Al-Quran.
ikuti instruksi Al-Quran. Sama tadi saya kasih perumpamaan ya. Anda minum obat, dikatakan kalau 3 hari nggak sembuh, hubungi dokter. Nah, kalau Anda tidak mengikuti instruksi itu, tidak mentaati, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran sudah memberi instruksi yang sangat bagus. Sekali lagi sahabat-sahabatku. Bagi saya pribadi, ya, ini bagi saya. Al-Quran itu sangat bagus memberi instruksinya jelas. Bagi sebagian orang lain yang mungkin tidak suka dengan Al-Quran, menganggap Al-Quran kitab yang tidak benar dan sebagainya, silahkan. Tapi bagi saya sangat menganggap Al-Quran itu bagus bagi saya. Instruksinya begitu jelas. Yunus 94 salah satunya itu tadi. Kalau ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, maka kembali ke kasus tadi. Siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham? Ishak atau Ismail? Nah, kalau mau mentaati Yunus 94 kan gampang. Ayo kita tanya yuk kepada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Atau orang Nasrani dengan kitabnya Injil. Tanya yuk, siapa yang hendak dikorbankan? Langsung ketemu. Di Taurat begitu jelas ditulis yang akan dikorbankan adalah Ishak. Ditulis lebih dari sekali. Bahwa yang akan dikorbankan namanya Ishak. Jelas toh ceto toh. Tidak ada lagi perdebatan. Maka menggenapi Al-Hajj 20 surat 22 ayat 8 tadi. Manusia ada yang berbantahan tentang Allah atau tentang agama tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Ya tidak selesai-selesai. Yang satu bilang, yang akan dikorbankan Ismail, bukan Ishak. Maka cari petunjuk dengan ilmu, cari penerangan. Al-Maidah 46. Injil, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Sekali lagi ya, Al-Maidah ayat 46. Injil itu sekarang ada di mana? Injil itu ada di dalam Bible. Bible bukan Injil, Injil bukan Bible ya. Tapi di dalam Bible, Biblos, Alkitab, itu ada kitab-kitab Injil. Nah, kalau Anda baca Al-Quran dengan cahaya dan tuntunan dari Injil, maka nggak akan bingung lagi siapa yang akan dikorbankan. Oh, ternyata Isa. Ngomong surga itu bagaimana? Apakah betul surga ada kawin-mawin? Nah, menurut Injil, menurut cahaya dan petunjuk dari Injil, akan jelas. Oh, surga tidak ada kawin-mawin. Clear toh? Itu baru contoh, 2 contoh ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, intinya sahabat-sahabatku, metode atau cara saya, wartawan Injil, dalam memahami Al-Quran adalah tidak asal comot, tidak seenak jidat, tidak semau gue seperti tuduhan orang, tidak. Tapi saya mematuhi, mentaati instruksi dari Al-Quran itu sendiri. Ingat ayatnya itu tadi, Yunus 94. Jika ada keraguan, tanya kepada pembaca kitab sebelum kamu. Al-Maidah 68. Hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikitpun, atau kamu tidak berada dalam kebenaran sedikitpun jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ayat 46 juga. Injil, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Nah, jadi metode saya dalam memahami Al-Quran adalah mengikuti Al-Quran, yaitu kalau bingung atau ragu atau ada kebimbangan, tanya kepada pembaca kitab sebelum Al-Quran. Yaitu dalam Alkitab ada Injil dan Taurat. Enak jadinya. Ya. Atau dengan kata lain, ketika saya membaca teks-teks suci Al-Quran dan hadis, saya membacanya dalam cahaya dan petunjuk Injil. Jadi ketika saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, saya tidak melepaskan Al-Quran lepas sama sekali dari kitab Injil atau Taurat, tidak. Sebab Al-Quran justru Al-Quran sendiri yang memberitahu. Ini satu kesatuan ini. Membaca Al-Quran tidak boleh lepas dari bimbingan, tuntunan, dan cahaya Injil. Kalau lepas apa? Al-Maidah 68. Kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun.
Jadi sekali lagi, metode atau cara saya memahami Al-Quran, sahabat-sahabatku, saya tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak sakarpe dewe, tidak. Tapi saya mematuhi instruksi yang diberikan Al-Quran sendiri. Yaitu harus dengan cara menjadikan Injil sebagai cahaya dan petunjuk. Atau dengan kata lain, ketika saya membaca kitab suci Al-Quran, yang bagi saya sangat bagus, ya, mungkin bagi sebagian Anda menganggap Al-Quran nggak bisa dipercaya, silahkan. Tapi bagi saya Al-Quran sangat bagus. Dan bagaimana saya memahami Al-Quran adalah saya memahaminya dengan cahaya dan petunjuk dari Injil. Sebab Al-Quran sendiri memberitahu, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jika tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Al-Maidah 68. Kemudian sahabat-sahabatku, jika dalam beberapa video terdahulu saya menyampaikan sesuatu hal, misalkan ya, tapi kemudian di waktu-waktu yang terkemudian, misalkan kemarin, saya menyampaikan hal yang serupa, tapi bukan saya sendiri. Ya, tapi misalkan yang membicarakan adalah seorang ustadz, misalkan Gus Nuril, atau seorang ustadz, misalkan dari channel YouTube Guru Gembul, atau seorang ustadz dan dosen dari UIN, dari Universitas Islam Jakarta. Tujuannya adalah bukan saya mencari dukungan atau pembenaran, bukan. Ya. Tapi saya ingin membuktikan aja. Jadi gini, ini lucunya begini sahabat-sahabatku. Jadi misalkan ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya membuat video, saya menyatakan bahwa seorang muslim yang asli pasti taat kepada Al-Quran. Karena makna dari kata Islam atau muslim itu adalah taat, tunduk, patuh. Kemudian saya beri contoh. Di dalam surat Al-An'am misalkan, ayat 108. Itu jelas dikatakan bahwa seorang muslim dilarang untuk menghina, mencaci maki sembahan-sembahan agama lain. Jadi ini sifat ayatnya ini ayat yang sangat jelas, bukan ayat mutasyabihat atau ayat yang bermakna tamsil atau perumpamaan, bukan. Tapi ayatnya mukamat. Ayat mukamat itu artinya ayat yang sangat jelas. Al-An'am surat ke-6 ayat 108 itu surat yang berbentuk perintah, larangan. Jadi hukumnya bisa setara dengan haram, kira-kira begitu ya. Haram Anda seorang muslim menghina atau mengejek sembahan-sembahan agama lain. Haram. Kira-kira begitu kalau diharamkan. Karena itu ayat bersifat larangan. Nah, maka saya mengatakan dengan tegas. Jadi, semua orang yang ngaku muslim, tapi tidak mentaati surat 6 ayat 108, pada hakikatnya tidak asli, muslim palsu. Nah, kemudian banyak orang yang mengatakan, wah itu kamu asal comot, itu artinya tidak boleh disembarang diartikan, bla 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 bla. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, saya menampilkan juga video, ada di channel Wartawan Injil ini juga, ceramah yang disampaikan oleh seorang dosen UIN, ya, dosen Universitas Islam Jakarta, yang menyatakan hal yang sama juga. Muslim tidak boleh menghina sembahan agama lain. Mau agama lain ada nyembah batu, kayak nyembah uang, nyembah gunung, nyembah apa, tidak boleh dihina. Dan dia mengutip juga ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 108. Nah, lucunya kadang yang sering terjadi, ketika saya mengatakan hal itu, saya dianggap salah. Karena nggak ngerti Islam, bukan agama Islam, pasti salah. Sedangkan ketika yang ngomong ustadz atau dosen menyatakan hal yang sama persis dengan yang saya sampaikan, oh itu betul, betul, betul. Ini kan nggak fair sahabat-sahabatku. Ya. Atau contoh lain apalagi? Ketika saya bicara tentang surat An-Nisa 157. An-Nisa 157 tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. An-Nisa 157 hanya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berbantahan.
Dan ada di antara orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa disalib. Ada yang tidak, berbantahan intinya. Orang-orang Yahudi berbantahan. Itu klaimnya orang-orang Yahudi. Nah, kemudian orang menuduh saya bahwa, kamu asal comot, kamu kan nggak paham Al-Quran, kamu kan bukan Islam. Nah, tapi kemudian ketika saya menyampaikan berdasarkan ini bukunya ya, bentar saya ambil. Nah, ini. Dalam buku Isa dalam Al-Quran ini, seorang penulis muslim juga, namanya atas nama Ibrahim Abdullah, juga menyampaikan hal yang sama persis seperti yang saya sampaikan. Bahwa An-Nisa 157 sebetulnya tidak mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Tidak. Anda tidak berani mengatakan, wah itu salah, itu penulisnya ngawur. Meskipun sebagian mungkin berani ya. Tapi orang tidak akan mengatakan itu sesat. Kenapa? Karena si penulisnya ini beragama Islam. Tapi kalau saya yang ngomong, wah pasti salah. Ini namanya tidak fair, sahabat-sahabatku. Jadi tentang kebenaran itu, sahabat-sahabatku, kalau Joe Biden mengatakan matahari itu panas, atau api aja ya, matahari sinarnya kan mana? Api. Joe Biden mengatakan api itu panas. Joko Widodo juga mengatakan api itu panas. Ahok juga mengatakan api itu panas. Rizik Sihab juga mengatakan api itu panas. Nah ini kira-kira siapa yang ikut siapa? Apa Joko Widodo ikut-ikutan Ahok, atau Ahok ikut-ikutan Rizik Sihab, atau Rizik Sihab ikut-ikutan Joe Biden, Presiden Amerika? Siapa yang ikut siapa? Atau mereka tidak mengikuti siapa-siapa, tapi semuanya mengatakan yang memang adalah fakta. Semuanya mengatakan api itu panas, bukan karena yang A ikut B, B ikut C dan sebagainya, bukan. Karena memang api itu panas. Jadi sahabat-sahabatku, jika Ahok mengatakan api itu panas, bukan berarti bagi para pembenci Ahok, wah itu pasti salah. Pokoknya yang dibicarakan Pak Ahok sudah pasti salah. Dia kan kafir, pasti salah. Jangan begitu sahabat-sahabatku. Mau yang bicara itu Ahok atau Rizik Sihab atau siapapun, kalau yang dikatakan adalah memang benar adanya, ya katakan benar. Di dalam Bible, dalam surat Yakobus ya, dikatakan bahwa setan-setan pun percaya Allah itu satu. Dan mereka gemetar. Nah, jadi dalam hal ini, setan-setan percaya Allah itu satu. Dalam hal ini kepercayaan setan betul atau enggak? Jangan karena yang percaya setan betul, wah pasti salah, mereka kan setan. Menurut setan, Allah itu satu, pasti salah. Jadi yang betul Allah itu tidak satu, tapi banyak. Karena yang ngomong setan, pasti salah. Kan tidak boleh begitu, kawan. Setan mengatakan Allah itu satu, tapi setan tidak taat kepada Allah. Nah, dalam hal setan berkata Allah itu satu, setan benar. Tapi dalam hal setan tidak tunduk patuh kepada Allah, setan salah. Nah, harusnya kita melihatnya kan begitu. Jadi apakah saya seorang wartawan Injil mengatakan sesuatu itu A, kemudian ada ustadz, ulama atau pendeta juga mengatakan sesuatu itu A. Jangan Anda keburu-buru karena yang mengatakan adalah pendeta pasti salah, atau karena yang mengatakan adalah ustadz pasti benar, karena yang mengatakan adalah wartawan Injil pasti salah, atau karena yang mengatakan adalah wartawan Injil pasti benar. Jangan, sahabat-sahabatku. Be smart. Apalagi ini era melek teknologi ya. Kita bisa mengecek segala sesuatunya. Ada kabar apa, ada berita apa, langsung cek sendiri. Oke, sebelum mengakhiri saya akan berikan contoh lagi, contoh fakta ya. Ketika misalkan saya sebagai pewarta Injil memberitakan menurut Al-Quran dan hadis, Yesus atau Isa selain disebut sebagai Al-Masih, juga disebut sebagai Nabi, juga disebut sebagai Rasul, dan juga disebut sebagai firman Allah dan Rohullah. Ayatnya ada jelas di Al-Quran dan di hadis. Bahkan di hadis Nawawi, hadis Sahih Bukhari, dan hadis Muslim dikatakan itu syarat orang bisa selamat masuk surga.
salah satu syarat, ada 4 syarat. Yang keempat percaya surga neraka, yang kedua percaya Nabi Muhammad, yang pertama percaya la ilaha illallah, yang ketiga ini percaya Isa sebagai Rasul Allah, firman Allah, dan Rohullah. Nah, Anda kan dengar dari suara kata-katanya seorang wartawan Injil. Jangan asal percaya, juga jangan asal tidak percaya. Anda bisa cross check sendiri. Kalau misalkan ada pendeta mengatakan Isa atau Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Jangan karena dia pendeta kemudian Anda mengklaim pasti salah atau pasti benar. Jadi Anda jangan asal tidak percaya, juga jangan asal percaya, tapi cross check sendiri. Begitupun kalau misalkan ada orang yang menyebut diri sebagai guru atau ustadz, mengatakan Isa hanya sebatas nabi saja. Perhatikan baik-baik. Ini menjadi doktrin yang sering dikabarkan. Isa itu hanya sebatas nabi saja. Jadi dibatasi. Isa tidak boleh disebut sebagai yang lain-lainnya. Hanya sebatas nabi saja. Benar nggak ajaran ini? Anda bisa cek sendiri. Buka sendiri, baca Al-Quran dan hadis dengan mata kepala Anda sendiri. Nah, kalau saya baca Al-Quran dan hadis dengan mata kepala saya sendiri, saya mendapati Isa ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak dikatakan Isa hanya sebatas nabi saja. Enggak. Tapi Isa selain disebut sebagai nabi, juga disebut sebagai Al-Masih. Juga disebut sebagai Rasulullah. Juga disebut dengan gelar sebagai firman Allah. Juga disebut dengan gelar sebagai Rohullah. Ini faktanya. Nah, setiap dari Anda bisa mengecek apakah yang saya sampaikan yang benar, yang sesuai dengan kitab suci, ataukah yang disampaikan oleh orang yang mengatakan bahwa Isa hanya nabi, hanya sebatas nabi saja. Silahkan dicek. Silahkan dicek. Jangan asal tidak percaya kepada orang itu atau asal percaya. Juga jangan asal tidak percaya kepada saya atau asal percaya. Jangan. Cek sendiri, baca sendiri. Oke sahabat-sahabat, sekian video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Salam dari saya, wartawan Injil untuk dunia.